Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Panam, CGP dari Kabupaten Tulungagung, Angkatan 7. Di sini saya akan berbagi video tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini, dulu saya berpikir bahwa jika anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka itu pemalas dan akan susah diatur. Dan saya berpikir, mengapa mereka lambat sekali ya dalam mengerjakan soal, padahal soal ini sangat mudah. Begitupun sebaliknya, jika anak yang rajin mengerjakan tugas, mempunyai nilai ulangan yang bagus, maka saya berpikir pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berhasil. Setelah saya belajar modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari bahwa kekeliruan selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Karena anak itu bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar yang telah terisi tulisan, dan pendidik bertugas menebalkannya. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu saya memahami tentang sistem Among dalam pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi masing-masing dalam dirinya. Merdeka belajar artinya adalah guru memberikan kebebasan pada anak-anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, berubah menjadi merdeka belajar. Karena kodrat alamnya anak yaitu menyukai dolanan. Pengajaran yang dilakukan di sekolah diselipi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu anak menyukai permainan yang menyenangkan. Jadi pembelajaran harus diselipi dengan dolanan anak sesuai dengan budaya setempat dan simulasi permainan dalam pembelajaran. Maka diperlukanlah integrasi budaya lokal dalam pembelajaran agar pembelajaran semakin menyenangkan dan anak bahagia. Sehingga terwujudlah peran guru sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo yang artinya pendidikan berada di depan, memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa, artinya pendidik berada di tengah, mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Kemudian yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang tidak kalah penting dalam pendidikan yaitu pembentukan karakter peserta didik, yaitu peserta didik yang berbudi pekerti. Budi pekerti artinya adalah sebagai perpaduan antara cipta atau ranah kognitif, kemudian karsa termasuk ranah afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotorik. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan pendidik yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama saya melakukan diagnostik awal, yaitu diagnostik tentang kognitif anak, kemudian gaya belajar anak, dan model pembelajaran yang mereka inginkan, serta penugasan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita membuat kesepakatan kelas, bagaimana kelas itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan anak-anak. Saya juga menyadari tiap anak memiliki keunikan. Walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan.
Menggali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan tugas seorang pendidik. Maka, kita wajib mengintegrasikan budaya lokal dalam kegiatan sekolah. Tentunya, untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among dan Merdeka Belajar, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tripusat pendidikan, yaitu yang pertama keluarga peserta didik, yang kedua adalah pihak sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut, maka diharapkan terwujudlah tujuan pendidikan Indonesia, yaitu pelajar yang mempunyai profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Tujuan utama Merdeka Belajar adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian video yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.